Alasan kami memilih tema pelaksanaan Gion Matsuri pada zaman Heian dan masa kini di Jepang adalah karena kami ingin mencari tahu mengenai pelaksanaan Gion Matsuri di Jepang dewasa ini, sekaligus perbedaannya dengan pelaksanaan Gion Matsuri di Jepang saat festival ini baru muncul, yaitu saat zaman Heian. Selain itu, kami juga ingin mengetahui penerapan konsep Matsuri milik Yanagita Kunio dalam pelaksanaan Gion Matsuri di dua zaman tersebut. Selanjutnya, tujuan kami memilih tema tersebut adalah untuk memahami pelaksanaan Gion Matsuri pada zaman Heian dan masa kini secara tepat dan mendalam, serta memahami pengaplikasian konsep Matsuri milik Yanagita Kunio dalam dua pelaksanaan festival yang berbeda itu. Terakhir, target kami dengan memilih tema ini adalah agar kami dapat menjelaskan pelaksanaan Gion Matsuri pada zaman Heian dan masa kini di Jepang dengan baik, serta membagikan pengetahuan ini kepada orang lain agar mereka dapat mengetahui pula pelaksanaan Gion Matsuri di Jepang yang memiliki pemikiran Jepang di dalamnya, yaitu Matsuri, dengan harapan mereka akan setidaknya tahu bahwa Gion Matsuri sesungguhnya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar festival dan destinasi wisata semata. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai Gion Matsuri, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu Matsuri. Menurut Yanagita Kunio, Matsuri berarti berada di hadapan dewa dan memberi layanan kepada dewa. Kata ini berasal dari kata Matsuru, yang artinya mendewakan, berdoa, dan menyembah. Sehingga Matsuri dapat diartikan sebagai upacara keagamaan untuk mendatangkan dewa, meminta kekuatan dewa, meminta petunjuk, atau hal lainnya yang berkaitan dengan dewa. Itu dia mengapa di Jepang terdapat banyak sekali Matsuri. Karena menurut Yanagita Kunio, Matsuri dianggap sebagai perilaku keagamaan orang Jepang, yang sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada dewa dan untuk merasakan kehadiran dewa dalam kehidupan mereka. Matsuri memiliki dua ciri utama, yaitu mikoshi, yang merupakan kereta tempat dewa pada suatu festival dengan tujuan supaya dewa tersebut memberi berkat bagi orang sekitar ketika berkeliling. Mikoshi ini dianggap sebagai representasi kehadiran dewa dalam sebuah festival. Ciri kedua yaitu pakaian tradisional, yang terdiri dari yukata dan happi, yaitu rompi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah penyelenggara festival. Gion Matsuri merupakan festival terbesar di Jepang yang diadakan di kuil Yasaka Jinja, Kyoto. Sebelum nama Gion Matsuri dikenal, festival ini pernah disebut sebagai Gion Gorie, terkadang juga disebut sebagai Gione. Gion Matsuri terdiri dari kanji Gion dan Matsuri. Kanji Gi yang artinya dewa lokal, damai atau agung, dan kanji Ong yang artinya taman atau perkarangan. Lalu kanji Matsuri yang artinya perayaan, festival, penyembahan, dan ritual. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Gion Matsuri merupakan festival kepada dewa yang dilaksanakan di taman atau perkarangan. Dulunya, Gion Matsuri digunakan sebagai upacara yang dimana orang-orang berdoa kepada Dewa Susanoo untuk menyelamatkan mereka dari wabah yang melanda. Namun, di zaman sekarang, Gion Matsuri digunakan sebagai tempat tujuan wisata asing untuk melihat festival di Jepang. Dengan mengambil definisi Matsuri sebagai pelayanan kepada dewa, maka salah satu acara yang memilikinya adalah Gion Matsuri. Karena dalam Gion Matsuri dilakukan persembahan, ritual, dan hiburan kepada dewa dari kuil Gion atau kuil Yasaka. Hal ini berarti terdapat unsur Matsuri dalam Gion Matsuri, sesuai teori milik Yanagita Kunio. Dengan Gion Matsuri berarti pelayanan atau persembahan kepada dewa dari kuil Gion. Gion Matsuri awalnya muncul ketika ibu kota Heian atau Kyoto saat ini diserang wabah penyakit yang kemudian menyebar ke penjuru negeri Jepang pada tahun 863 Masehi atau zaman Heian. Saat itu, Kaisar Jepang memerintahkan untuk melakukan ritual dan hiburan tertentu demi menghentikan wabah atau kutukan yang dipercaya disebabkan oleh Goryo atau roh ini, dengan meminta pertolongan kepada dewa utama kuil Gion, Susanoo no Mikoto, untuk menyembuhkan rakyat dari wabah penyakit.
6 tahun kemudian, terdapat ritual di mana 66 tombak yang mewakili 66 provinsi di Jepang saat itu diarak mengelilingi area spesifik di Kyoto dan didirikan di Shinsengen atau Taman Kekaisaran, dan dilakukan pula ritual persembahan kepada Kikami atau Dewa Wabah dan Goryo. Lalu tombak berisi roh jahat di Shinsengen dihancurkan. Pada tahun 869 Masehi, terdapat penutupan dari Dewa Kuil Gion, Gozu Tenno, alias Susanoo no Mikoto untuk membersihkan area. Lalu, sejak tahun 1200 Masehi hingga saat ini, digunakan gerobak apung berjenis Hoko dan Yama untuk menggantikan tombak-tombak dengan fungsi yang sama, yaitu tempat persinggahan para dewa jahat. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa sejak pertama kali dijalankan, Gion Matsuri telah memiliki unsur Matsuri milik Yanagita Kunio, yang berarti layanan atau penyembahan atau berdoa kepada dewa, sehingga Gion Matsuri ini dapat dikatakan juga merupakan upacara keagamaan. Dalam Gion Matsuri, ada lebih dari 10 event dilaksanakan selama bulan Juli. Yang paling terkenal adalah puncak acara berupa parade Yamahoko yang disebut sebagai Yamaboko Junko yang dilaksanakan pada setiap tanggal 17 Juli sejak pagi hari. Yamahoko berasal dari kata Yama dan Hoko, yakni dua tipe utama kereta hias yang ikut berparade. Yamahoko adalah semacam kereta beroda yang dihias dengan kain-kain berornamen serta hiasan khas Jepang lainnya. Ditarik oleh banyak orang dengan menggunakan tali tambang. Hiasan kain bersulam dan berbagai ornamen lainnya sangat indah dan menunjukkan hasil karya seni yang bernilai tinggi, sehingga tak heran Yamahoko dijuluki sebagai Ugoku Bijutsukan. Di atasnya ada beberapa orang mengenakan yukata atau pakaian tradisional Jepang untuk musim panas, duduk dan memainkan musik berupa flute, drum, dan bel dengan nada dan irama khas yang dilantunkan terus-menerus. Dalam prosesi tersebut, sebanyak 32 Yamahoko mengikuti kirap atau parade secara perlahan-lahan sepanjang jalan utama di pusat kota, yakni Shijodori, Kawara Machidori, dan menuju Oikedori. Pada sore harinya digelar event Shinkosai, biasanya lebih cepat dengan gerakan yang lebih maskulin. Puncak keramaian biasanya terjadi sejak 3 malam menjelang parade dilakukan. Malam-malam tersebut adalah Yoyama pada tanggal 16 Juli, Yoyama pada tanggal 15 Juli, dan Yoyama pada tanggal 14 Juli. Pada 3 malam tersebut, pusat kota Kyoto diperuntukkan khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan dialihkan. Banyak pedagang kaki lima mendirikan tenda sepanjang tepi jalan dan menjual berbagai cemilan khas tradisional. Pada malam Yoyama menjelang parade, beberapa rumah pribadi milik saudagar kimono dibuka untuk umum, di mana mereka memamerkan benda-benda berharga mereka, misalnya byobu atau partisi lipat khas Jepang. Kegiatan ini dikenal sebagai Byobu Matsuri. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi orang awam atau publik untuk bisa melihat lebih dekat dan merasakan langsung suasana rumah tinggal tradisional Jepang. Pada zaman Heian, Gion Matsuri dilaksanakan semata-mata sebagai Matsuri atau berdoa kepada dewa, dengan pelaksanaan sebagai berikut. Pertama, dilakukan ritual dan hiburan untuk dipersembahkan kepada dewa utama kuil Yasaka, Susanoo no Mikoto. Selanjutnya, diadakan pengarakan 66 tombak dari kuil Yasaka, mengelilingi area spesifik di Kyoto, lalu berakhir didirikan di Shinsengen selama 7 hari. 7 hari berikutnya, dilakukan ritual, pembacaan doa, dan membuat persembahan kepada Kikami dan Goryo, dan diikuti dengan dipenuhinya Shinsengen untuk menghancurkan 66 tombak yang didirikan di sana dengan tujuan menghabisi roh-roh pembawa kutukan yang telah mendiami tombak-tombak tersebut. Setelah penghancuran tombak-tombak, Matsuri ini ditutup dengan membawa Gozu Tenno menggunakan mikoshi untuk melakukan pembersihan akhir pada area. Gion Matsuri pada masa kini berlangsung selama 1 bulan penuh di bulan Juli. Diawali pada tanggal 2 Juli ada Kujitori Shiki, pengundian urutan Yamahoko dalam parade. Hanya kereta hias Naginata Hoko saja yang sudah fix sebagai pimpinan parade, yang lain sesuai dengan nomor urut hasil undian. Lalu pada 10 Juli sore, ada Omukae Chochin menyambut lampion. Para sesepuh pergi ke kuil Yasaka untuk memberi salam pada tanduk keramat dan menyambutnya sebagai bagian dalam festival. Pada hari itu juga dilaksanakan Mikoshi Arai, upacara penyucian Mikoshi atau kereta. Ritual ini bertempat di Sungai Kamogawa, tepatnya di dekat jembatan Shijo. Lalu pada tanggal 10-11 Juli itu
ada Hokotate, dan 13-14 Juli ada Yamatate. Bagian-bagian dari Yamahoko dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk dirakit dengan menggunakan teknik pertukangan tradisional. Perakitan ini dilakukan di masing-masing Yamahoko-cho. Pada tanggal 13-16 Juli, Yoiyama, 2 malam terakhir menjulang puncak festival, perakitan konstruksi Yamahoko dimulai. Jalan-jalan di sekitar Yamahoko-cho tertutup untuk kendaraan, hanya boleh untuk pejalan kaki. Jalanan dihias secara khusus untuk menyambut festival. Pada petang dan malam hari, suasana akan meriah karena lampion-lampion yang menghiasi Yamaboko dinyalakan. Ditambah lagi dengan adanya Byobu Matsuri di beberapa rumah keluarga saudagar kimono yang terbuka untuk umum. Pada tanggal 17 Juli ada Yamahoko Junko, atau prosesi festival yang merupakan acara puncak berupa parade 32 Yamaboko di pusat kota sepanjang jalan Shijodori, Kawara Machidori, dan Oikedori. Dan di hari yang sama pun ada Shinkosai, yaitu prosesi tanduk rahmat. Lalu pada tanggal 24 Juli ada Hanagasa Junko, yaitu prosesi bunga payung, dan Kankosai, yaitu prosesi tanduk rahmat, di mana tanduk rahmat tersebut dikembalikan ke kuil Yasaka. Dan terakhir pada tanggal 28 Juli ada Mikoshi Arai, yaitu upacara penyucian tanduk rahmat dan merupakan upacara penutup dari rangkaian seluruh kegiatan festival Gion Matsuri. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan Gion Matsuri pada zaman Heian dan masa kini yang disebabkan oleh perubahan zaman dan pengaruh modernisasi. Seperti yang tertulis dalam jurnal Roimer, Gion Matsuri awalnya bermula pada tahun 863 Masehi sebagai respon pada wabah yang melanda ibu kota Heian serta daerah lain di Jepang. Dan kaisar meminta untuk mengadakan ritual dan hiburan tertentu untuk mengakhiri kutukan yang disebabkan Goryeo ini. Sedangkan pada masa kini, Gion Matsuri dalam jurnal Fatima dikatakan sebagai festival yang dilaksanakan setiap tahun dengan 10 event, di mana event-event tersebut berupa acara yang berfungsi dominan sebagai hiburan. Dengan begitu, konsep Matsuri miliknya Nagita Kunio lebih pekat terasa dalam Gion Matsuri zaman Heian. Akan tetapi, Matsuri juga masih diterapkan dalam Gion Matsuri masa kini sebagai dasar pelaksanaannya. Sayangnya, saat ini terdapat pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, sehingga hampir seluruh mata acara di Gion Matsuri tidak dilaksanakan, kecuali mata acara tertentu seperti Byobu Matsuri.